sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sudah jauh stop, tambah-tambah urusan, terima jo kenyataan. Sekarang orang cuma bertambah nganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 860346659. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pembahasan ini akan menjelaskan hubungan timbal balik, fungsi analitis, serta penerapan nyatanya dalam dunia pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ini berfungsi sebagai landasan dan pengawas utama bagi ilmu pendidikan. Pertama, dari sisi eksistensi, filsafat ilmu menjelaskan hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan? Untuk apa pendidikan ada? Dan apa tujuan akhirnya? Tanpa landasan ini, pendidikan hanya sekedar kegiatan mengajar tanpa arah yang jelas. Dan yang kedua, dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan standar bagaimana pengetahuan pendidikan dibangun, disusun, dan diuji kebenarannya. Ia memastikan teori, metode, dan penelitian dalam pendidikan didasarkan secara berpikir yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar pendapat semata. Ketiga, dari sisi nilai, filsafat ilmu memberikan acuan etika dan moral. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan tidak hanya berbicara soal kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter, kemanusiaan, dan kebaikan. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ada, ilmiah, dan bermoral. Yang kedua ada, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat pendidikan, maka pendidikan juga menjadi lahan uji dan pengembang bagi filsafat ilmu. Pendidikan adalah praktek nyata dari pengetahuan. Di dalam proses pendidikan, gagasan-gagasan filsafat diuji keberlakuannya. Misalnya, konsep tentang cara manusia belajar, tentang kebenaran, atau tentang tujuan hidup, semuanya diterapkan dan dilihat hasilnya di dunia pendidikan. Ketika pendidikan menghadapi masalah baru atau tantangan zaman, lahirlah pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan inilah yang memicu filsafat ilmu untuk terus berpikir, mengembangkan konsep, dan menyempurnakan teori. Dengan kata lain, pendidikan yang baik dan bermakna menjadi sumber inspirasi agar filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan berkembang. Ketiga ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membedah setiap persoalan pendidikan lewat 3 pertanyaan dasar. Yang pertama ada ontologi. Apa yang ada? Menjawab hakikat masalah pendidikan. Contoh, apa itu siswa? Apakah siswa itu kertas putih yang bisa ditulis apa saja? Atau makhluk yang punya potensi sendiri? Jawaban ini menentukan cara kita mendidik. Yang kedua ada epistemologi. Bagaimana kita tahu? Membahas cara memperoleh dan menguji pengetahuan. Contohnya seperti metode apa yang paling benar mengajar siswa? Bagaimana kita tahu metode itu berhasil? Ini menjamin keilmiahan cara kerja pendidikan. Aksiologi atau untuk apa dan apa gunanya. Membahas nilai dan keguruan, contohnya seperti untuk apa siswa belajar matematika, apakah hanya agar atau juga agar berpikir logis dan jujur. Ini menjamin pendidikan tetap bernilai dan bermanfaat.
Dengan ketiga pisau ini, setiap masalah pendidikan bisa dilihat dari akarnya, bukan hanya permukaannya saja. Yang keempat ada contoh konkret penerapan dalam pendidikan. Berikut adalah contoh nyata penerapannya. Satu ada dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka saat ini disusun berlandaskan filsafat yang memandang siswa sebagai subjek belajar yang unik atau ontologi, menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dan penemuan epistemologi, serta bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berguna bagi bangsa yang disebut aksiologi. Yang kedua ada dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berpikir dan memahami serta selalu mengaitkan materi dengan nilai kehidupan. Ini adalah penerapan ketiga dimensi filsafat ilmu. Yang ketiga ada dalam kebijakan. Kebijakan pemerhatan pendidikan didasari nilai bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang. Ini adalah wujud aksiologi dalam kegiatan pendidikan. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu adalah pondasi, pengarah, dan alat analisis bagi ilmu pendidikan. Keduanya saling menguatkan filsafat ilmu, menjaga pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Sedangkan pendidikan memberi ruang bagi filsafat ilmu untuk terus tumbuh dan relevan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi gagasan yang tak teruji. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.